Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda kembali dalam program Smart Talk with Dr. Tus. Di episode kali ini bertepatan dengan Ramadan 1441 Hijriah. Dan hari ini Dr. Tus akan membahas sesuatu yang mungkin sangat penting sekali untuk generasi muda Indonesia, yaitu tentang beasiswa. Generasi muda Indonesia dimanapun berada, pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mempersiapkan kehidupan yang bahagia dan sukses tentunya. Pendidikan harus diperjuangkan dan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik tentunya membutuhkan biaya. Namun demikian, sekarang ini kemiskinan bukan satu-satunya halangan ya untuk memperoleh kesuksesan. Dan kalau kalian yang ingin melanjutkan studi sampai tingkat yang tertinggi, misalnya S3 atau program doktor, mulai hari ini kalian harus berprestasi. Dan setelah itu kalian harus mendapatkan informasi yang tepat mengenai beasiswa. Yang pertama, apa sih sebetulnya beasiswa itu? Beasiswa secara gampangnya itu bisa didefinisikan sebagai bantuan ya berupa biaya untuk kelancaran studi seseorang. Dan beasiswa itu ada yang sifatnya full scholarship atau beasiswa penuh, di mana di sini sponsor akan memberikan ya uang untuk membayar kuliah atau sekolah, sekaligus uang untuk tunjangan hidup ya selama si pelamar itu menjalani studi. Dan berbicara tentang beasiswa, waktu Dr. Tus menempuh S1 di tahun keempat dan kelima di KIP Semarang, Dr. Tus mendapatkan beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Beasiswa ini sifatnya hanya untuk mensupport ya tunjangan bulanan. Waktu itu kalau tidak salah besarannya sekitar Rp125.000 per bulan, tetapi tahun 97 ya uang Rp125.000 itu sangatlah besar. Dan tentunya sampai saat ini beasiswa PPA itu juga masih berlangsung dan bisa dilamar oleh mahasiswa diploma 3, diploma 4 maupun S1 di seluruh Indonesia. Nah, berbicara tentang beasiswa studi lanjut, saya ingin menandaskan bahwa bagi alumni SLTA, baik itu SMA, MA, SMK, itu bisa kok melanjutkan diploma 1, diploma 2, diploma 3, sampai S1, S2, S3 sekalian di luar negeri menggunakan beasiswa. Ya, di mana kalian bisa mencari informasi beasiswa studi lanjut di website Kedutaan Besar Negara-Negara Sahabat. Ya, misalnya Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kedutaan Besar Amerika dan sebagainya. Setiap tahun, ya Kedutaan Besar Negara Sahabat melaksanakan seleksi ya bagi alumni SLTA yang ingin studi S1, tentunya dimulai dari D1 dong, D2, D3, yang tidak langsung meloncat ke S1, ada juga sih yang langsung, namun demikian sifatnya sangat kompetitif. Dan lalu apa syarat untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Untuk alumni SLTA, ya pastikan nilai ijazahnya itu rata-ratanya ya harus 8,5 ke atas dong, ya kan, atau mungkin 9,5 gitu ya. Dan mereka juga harus punya kemampuan bahasa asing yang bagus ya, dan mereka juga harus membuat essay atau membuat rencana studi yang bagus juga. Dan nanti kalau dokumen ini sudah dikumpulkan atau melalui pemberkasan begitu ya, nanti yang akan memenuhi syarat itu akan dipanggil ya, akan dipanggil untuk memenuhi tes tertulis, untuk mengikuti tes tertulis ya di Kedutaan Besar Negara Sahabat masing-masing. Setelah tes tertulis, nanti yang lulus akan dipanggil untuk mengikuti tes wawancara. Tentunya wawancaranya ya dalam bahasa asing dong, ya bisa bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jepang dan sebagainya. Nah, kalau sudah melalui tahap wawancara, tinggal nanti keputusan finalnya akan menentukan apakah kalian
akan memperoleh beasiswa ini atau tidak. Nah, kalau nanti sudah dapat beasiswa, nanti kalian bisa membuat paspor, dan dengan berkas dari kedutaan besar, kalian juga akan bikin visa pelajar. Ya, bikin visanya di mana? Bikin visanya tentunya ya di kedutaan besar negara sahabat, di mana kalian nanti akan belajar atau akan studi begitu ya. Nah, untuk beasiswa yang sifatnya tidak full ya, itu tadi yang saya terjelaskan sifatnya full. Jadi kalian tidak usah khawatir memikirkan biaya untuk studi, untuk makan, untuk minum, itu semuanya sudah di cover oleh kedutaan besar negara sahabat masing-masing. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang ingin studi ke luar negeri, namun demikian beasiswanya itu tidak full, lalu gimana? Nah, seperti Dr. Tus, waktu S2, S3, dan postdoc, beasiswanya itu hanya mengcover tunjangan hidup bulanan. Ya, tidak apa-apa asal kita bisa berhemat, dan untuk masalah SPP kita bisa kok mengajukan pembebasan SPP ke kampus masing-masing. Ya, tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah beasiswa itu kira-kira cukup nggak ya untuk bertahan gitu ya? Ini tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Kalau kalian biasa boros ya mohon maaf nanti tidak cukup ya, tapi kalau kita biasa berhemat ya insya Allah cukup. Nah, beasiswa yang Dr. Tus pernah peroleh waktu studi S2, S3, dan postdoc di Jepang diantaranya adalah beasiswa Kumahira Cultural Foundation. Waktu itu besarannya per bulan 70.000 yen. Kemudian ada beasiswa Yahata Cultural Foundation. Waktu itu besarannya sekitar 100.000 yen per bulan. Kemudian ada beasiswa Rotary Club, ini juga sama 100.000 yen per bulan. Ada juga Fuji Serok, ya waktu itu Dr. Tus mendapatkan research grant yang mungkin besarannya sekitar 80 juta rupiah dan yang lain-lain. Tentunya beasiswa ini sangat membantu ya kelancaran studi kita ya di dalam maupun di luar negeri. Dan pesan saya untuk generasi muda Indonesia mulai sekarang, tolong jangan menggantungkan diri kepada keluarga atau kepada orang tua. Tolong jadilah pribadi yang mandiri, bisa studi setinggi mungkin tanpa merepotkan orang tua. Ya, karena kita sudah dibekali dengan otak yang cerdas, otak yang pintar. Ya, manfaatkan itu semua untuk melamar beasiswa sehingga nanti kalian bisa meraih ilmu dan titel yang tinggi yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita ya, tanpa merepotkan bapak ibu kita, justru bisa membuat mereka bahagia. Kalau nanti kalian bisa studi ke luar negeri, bapak ibu kalian bisa diajak berliburan ya ke Jepang atau mungkin ke Amerika atau ke Inggris. Intinya mulai hari ini yuk kita belajar dengan penuh semangat ya, kuasai bahasa asing dan teruslah berdoa supaya kita bisa meraih ilmu setinggi mungkin untuk diamalkan guna memajukan negara Republik Indonesia. Demikian apa yang bisa kami sampaikan untuk episode hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.